Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman, setelah saya lihat lagi dari altcoins ya yang sebelum saya request untuk teman-teman type ya di kolom komennya, dan juga tadinya pengen rencana mau di voting aja di Telegram, tapi saya pikir kayaknya lebih menarik kalau kita live streaming kali ya. Jadi saya udah tanya juga sama teman-teman di Telegram dan teman-teman agree dengan planning kita untuk live streaming nih. Karena reactionnya saya lihat lebih dari 250 ya yang tekan tombol reactions di sana. Ya tentu saja kombinasi dari berbagai banyak reaction. Jadi kita nanti mungkin akan ada live streaming mungkin tonight or maybe tomorrow's night ya. Tapi nanti saya pasti info ke teman-teman kalau misalkan memang sudah ingin maksudnya sudah ada waktu untuk live streaming, kita akan langsung update ke teman-teman ya. Tapi kemungkinan sih harusnya malam ini, karena malam ini saya nggak ada apa-apa. Jadi mungkin ya saya akan isi waktu luang saya dengan live streaming dan bertemu dengan teman-teman sekalian untuk berdiskusi lebih banyak seputar altcoins. Alright, so di video ini kita bakal bahas sedikit tentang posisi daripada Bitcoin. Jadi kemarin itu kalau teman-teman aware dengan data, sebenarnya data itu nunjukin PCE Price Index itu cenderung sejalan lah dengan ekspektasi daripada forecastnya. Jadi memang angkanya cenderung turun dari 3,8% jadi 3,7%. Nah PCE ini sebetulnya bisa dikatakan sebagai satu buah data yang paling penting, karena saat ini data tersebut akan menjadi acuan utama untuk The Fed ya. Jadi kalau misalkan The Fed kemarin udah ngebahas soal banyak hal ya ketika Jerome Powell lakukan berdiskusi ya di sebuah acara, dia menjadi seorang panelis. Nah di situ ya udah ada diskusi lah kayak poin-poin apa aja yang di highlight sama si Jerome Powell terkait dengan planningnya si The Fed pada akhir tahun ini. Dan saya rasa GDP kemarin dan angka PCE Price Index kali ini itu bisa dikatakan sudah benar-benar sesuai dengan pengharapan mereka ya, dalam tanda kutip. Inflasi berhasil ditekan ya. Kalau kita lihat dari dollar index, reaksinya tuh gimana sih? Sebenarnya kalau dollar index ya, ini teman-teman memperhatikan ya, kondisi kita tuh konsolidasi loh ya di atas daripada suatu struktur SNR. Memang sih kalau kita lihat dari tren yang tadinya begitu kencang tiba-tiba sudah mulai melambat ya. Jadi kayak dia semacam konsolidasi di sana. Biasanya bisa menjadi indikasi dari potensi koreksi. Akan tetapi saya rasa ini semua tergantung ya dari data dan juga dari pertemuan Fed minggu depan. Jadi kalau teman-teman mungkin belum aware, ini mungkin live malam ini akan termasuk juga untuk pembahasan seputar FOMC pada 4 hari mendatang. Jadi ini cepet banget ya, karena sekitaran tanggal 1 setahu saya itu akan ada FOMC meeting, dan itu ya dilakukan di jam biasa ya, tengah malam atau lebih tepatnya menuju ke pagi. Nah yang di highlight itu udah bukan November tapi Desember ya. Kalau kita lihat dari segi angka Desember itu masih ada 20% kemungkinan The Fed bisa naikin suku bunga lagi. Nah saya rasa itu semua tergantung dari statement tanggal 1 besok. Jadi kita bakal tahunya itu setelah tanggal 1 apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell, karena itu udah final banget ya kan, final banget. Dan 13 Desember itu adalah pertemuan terakhir di tahun 2023, di mana planningnya 2024 The Fed itu sudah mulai melakukan yang namanya cut rate ya. Jadi Januari di sini masih steady, kemudian Maret juga masih tinggi angkanya di steady, tidak ada cut rate sama sekali. Tapi di bulan Mei itu sudah mulai ada 32% ya, publik percaya bahwa The Fed akan melakukan cut rate. Dan mungkin di bulan Juninya udah lebih confirm lagi, bisa jadi di bulan Juni kemungkinan untuk cut rate-nya lebih tinggi ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya rasa ya apa yang nanti disampaikan pada November mendatang nih tanggal 1 itu akan menjadi clue utama apakah di sini The Fed akan memanfaatkan GDP yang ternyata angkanya tinggi dan PCE yang ternyata turunnya masih di situ-situ aja, untuk dia akan ngomong bahwa kita kelihatannya akan benar-benar bulat untuk naikin suku bunga mungkin ya pada Desember mendatang. Nah itu yang menjadi concern. Kalau itu yang terjadi, dollar index berarti kemungkinan besarnya dia pasti naik lagi, dan pada saat itu terjadi, very likely Nasdaq dan S&P 500 akan semakin turun, dan di sisi lain Bitcoin juga ikut terkoreksi ya. Jadi untuk saat ini sendiri kalau saya lihat Bitcoin tuh lumayan menarik karena tidak terlalu bereaksi atas kondisi-kondisi data yang terjadi beberapa hari terakhir. Walaupun Nasdaq dan S&P 500 keduanya sudah nunjukin reaksi ya. Jadi mereka sudah make a move begitu datanya dirilis, jadi mereka udah tahu nih, wah bahwa kedepannya akan seperti ini ya. Mungkin para pelaku pasarnya sudah tahu langkah apa yang akan mereka lakukan. Dan posisinya
Bitcoin yang menarik adalah ini inside bar guys. Ya, jadi kita tuh belum keluar daripada bar bullish yang terbentuk pada hari Rabu tanggal 25 Oktober. Kita masih di dalamnya dan bisa dikatakan bahwa ini adalah konsolidasi atau sideways. Belum lagi Sabtu biasanya semakin lama ya konsolidasinya gitu. Nah, untuk si posisinya daripada si Bitcoin di time frame hourly, yang saya pengen lihat itu adalah konfirmasi atas breakout dari konsolidasi ini, yaitu kalau teman-teman lihat ya, ini kan adalah high point, kemudian kita punya lower high. Di sini kita punya low point dan kita punya higher low. Ini kan berarti semakin lama kita semakin tersqueeze, ya, semakin menyempit. Jadi at some point harusnya sih kalau misalkan berkaca dari tren sebelumnya ya, which is ini bullish, ya orang akan bilang ini seperti sebuah pennant, kan ibaratnya begitu. Bullish pennant karena sebelumnya bullish gitu loh. Dan biasanya kalau misalkan membentuk triangle ataupun pennant ya, kalau triangle sih biasanya, kalau pennant tuh biasanya dia cuman A, B, C udah nanjak gitu loh. Jadi istilahnya nggak terlalu lama dia spending waktu dan range-nya tuh biasanya nggak besar. Kalau pennant tuh lebih kecil. Tapi kalau untuk yang posisi sekarang, ini range-nya menurut saya besar. Jadi at some point kita bisa ngelihat ya, ini kalau misalkan berdasarkan teorinya, ya harusnya dia 5 wave di dalam sebuah triangle. And then diteruskan dengan posisi breakout terhadap triangle tersebut karena ini merupakan fase reakumulasi. Ya, nah kalau sekarang kita lihat berdasarkan time frame hourly-nya saja, ketika tadi malam confirm ya, lebih tepatnya ya sekitar jam 1 jam 2 nih, dia confirm breakdown dari si trend line ini ya, bukan trend line. Nah ini ya kalau mau dibilang pennant, ini pennant teman-teman ya, dia turun, and then sebentar aja habis itu dia udah lanjutin penurunan lagi dan range-nya tuh sangat kecil sekali. Nah setelah dia breakdown, testing terhadap area demand yang ada di sini, itu langsung dapat reaksi cukup bullish ya. Harga langsung mantul dan sekarang dia konsolidasi tipis di tengah-tengah atau di atasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat kondisi begini, ini akan sangat menarik ya, karena once dia breakout, opportunity untuk Bitcoin-nya rally lagi itu jadi lebih meningkat. Antara dia di sini kebentur dan dia turun, atau dia langsung break ya, atau mungkin break dan sedikit retest sebelum melanjutkan penguatan. Ya, itu bisa terjadi untuk progres Bitcoin saat ini berdasarkan time frame kecilnya. Ya, jadi kalau kita lihat di 30 menit pun itu udah ada proses persiapan untuk dia reversal ya. Taunya dari mana? Di sini adalah high point, ini low point, kemudian ini adalah lower high dan ini lower low. Proses saat ini sudah berhasil men-take out area lower high sebelumnya. Jadi anggapannya ini adalah konsolidasi persiapan ya untuk next impulsive move. Kalau sukses dia break, ya udah teman-teman tahu nih, berarti probabilitas untuk Bitcoin nanjak tuh menjadi lebih tinggi, dan jika itu yang terjadi, maka akan banyak sekali altcoins yang sebetulnya berpotensi untuk di long. Salah satunya ada Solana gitu ya. Kemarin Solana saya expect dia membentuk, udah istilahnya kalau lihat di 1 jam di sini, dia udah ngebentuk yang namanya invert head and shoulders ya. Which is sebenarnya kita butuh dia confirm breakout aja, tapi nyatanya belum ada breakout. Jadi kalau dibilang valid belum ya, kita masih menunggu konfirmasi breakout tersebut. Cuman secara price actionnya bagus, dalam arti walaupun dia koreksi ngikutin Bitcoin tadi pagi, si Solana ini masih bertahan di atas trendline gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa trendline ini valid untuk dikatakan sebagai strong support. Meanwhile kalau in the other hand kalian lihat ini sebagai head and shoulders, ya patokannya si trendline tersebut. Kalau trendline-nya nggak break ya berarti belum valid, intinya itu. Ya, kemudian kita lihat lagi ada Arbitrum sama potensinya untuk long, ada Monero potensinya untuk long, kemudian kita ada tadi lagi lihat Filecoin ya. Saya udah set alarm, tinggal nunggu ini ke trigger aja, habis itu cari tahu apakah breakoutnya impulse atau tidak gitu loh, dan saya akan entry pada saat retracementnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya optionnya ya, mungkin nanti malam by detail kita akan bahas ya pada saat lagi live streaming, karena kelihatannya seru banget kalau weekend tuh bahas altcoins ya. Altcoins movementnya kan masih standar, masih steady gitu ya, di luar daripada Bitcoin. Kalau Bitcoin biasanya dia konsolidasi aja kalau weekend gitu ya. Jadi mana tahu nanti bisa ada alternatif option untuk kita transaksikan
melalui altcoins. Alright, so penjelasan dari saya sederhana ya. Antisipasi market itu adalah terhadap si The Fed's meeting itu tanggal 1 November nanti, dan itu ada press conference, which is press conference seperti biasa akan mempengaruhi pergerakan pasar. Dan untuk Bitcoin-nya intinya kita masih konsolidasi. Cuman kalau lihat reaksinya, saya prefer untuk melihat sebenarnya Bitcoin tuh bisa breakout lagi gitu ya. Dalam arti sekalian dia rally lagi lah, ngejar untuk penutupan bulan Oktober dengan bener-bener strong bullish gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti masuk November kita memang masuk ke fase koreksinya, well, I think ya bisa jadilah kita katakan November itulah momen dimana dia benar-benar turn around dan balik menjadi bearish lagi gitu ya, untuk ngasih kita harga lebih murah untuk re-entry. Ya mungkin itu istilahnya pertimbangan yang terjadi pada Bitcoin saat ini. Dan ya itu aja informasi yang bisa saya deliver pada weekend ini ya teman-teman. Nanti malam mungkin kita akan berjumpa kembali melalui live streaming. Untuk jamnya nanti akan saya inform melalui grup Telegram. So thank you very much guys yang udah nonton video ini. Semoga informasinya bermanfaat dan happy weekend buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di update berikutnya dan di live streaming nanti malam. Cheers guys, bye bye.